Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa yang memiliki judul Aku Lemah Lembut dan Rendah Hati. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan pada hari ini, saya mengundang kita tunduk kepala. Kita merendahkan hati, pikiran, dan juga bahkan diri kita sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya sebelum kami membaca daripada firman-Mu. Kami merendahkan hati, pikiran, dan juga diri kami supaya kami boleh mengerti akan firman yang terdapat di dalam pelajaran sekolah sahabat kami ya Tuhan. Inilah doa pengharapan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kehendak mulai jadi di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita pada hari ini membahas mengenai lemah lembut dan rendah hati. Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa lemah lembut adalah kualitas yang diremehkan saat ini, dan juga kerendahan hati ditertawakan. Media sosial telah mengajarkan kita untuk memperhatikan yang lantang, yang berisik, yang aneh dan liar, serta yang semarak. Sungguh banyak standar dunia yang sangat bertentangan dengan apa yang dianggap penting dan berharga oleh Allah. Jikalau kita meninjau buku pelajaran sekolah sahabat kita, ada beberapa ayat dan juga pasal yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 5 dan juga terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 4, kemudian di dalam Yesaya 57 ayat 15. Di sini mengatakan bahwa bagaimana cara kita untuk mendefinisikan arti daripada lemah lembut dan kerendahan hati berdasarkan ayat-ayat tersebut. Jikalau kita membaca di dalam Matius 5 ayat 5 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi. Lalu bagaimana dengan 1 Petrus 3 ayat yang keempat? Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kita lanjut ke kitab Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Orang yang rendah hati, maksud saya untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Artinya di sini, jikalau kita memiliki sifat kerendahan hati dan juga lemah lembut, artinya kita berharga di mata Allah. Allah juga bersama-sama dengan orang yang rendah hati dan juga orang yang lemah lembut. Lalu bagaimana selanjutnya dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Kelemahan lembutan dan kerendahan hati manusia merupakan perhiasan rohani bagi manusia. Dan Yesus adalah seorang yang lemah lembut dan juga yang rendah hati. Yesus selalu menghindari perdebatan dan konfrontasi dengan ahli Taurat. Yesus tidak pernah menggunakan kata-kata kasar atau tindakan membalas perbuatan kebencian yang diterimanya. Yesus menegur dosa manusia namun dengan kasih, bukan menghakimi. Bukan seperti manusia yang selalu menghakimi sesamanya.
Yesus juga berbicara dengan ramah. Di dalam Perjanjian Lama, Musa dinyatakan sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Musa menjadi pengantara antara Tuhan dan Israel ketika Tuhan ingin membinasakan seluruh Israel karena menyembah patung anak lembu emas. Musa rela namanya dihapuskan dari kitab kehidupan asalkan Israel tidak dibinasakan oleh Tuhan. Lalu apa yang Musa lakukan mirip dengan apa yang Yesus lakukan, yaitu mau berkorban demi orang berdosa. Namun Musa hanya mengantarai, Israel tidak menggantikan Israel. Namun Yesus sebaliknya, Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia, dan Dia sendiri menjadi korban sesungguhnya untuk menggantikan manusia yang seharusnya mati. Kerendahan hati dan kelembutan Yesus menggantikan Musa di Perjanjian Baru. Kematian Yesus menyelamatkan manusia. Inilah kelembutan dan kerendahan hati Yesus itu. Dia adalah Allah, tapi rela menjadi manusia sama dengan kita. Taat sampai matinya hanya untuk manusia. Kita membutuhkan seorang juru selamat yang dapat menggantikan kita, bukan hanya sebagai pengantara, tetapi juga sebagai pengganti kita. Pengantaraan itu penting, tetapi hanya Allah yang tergantung di kayu salib sebagai pemikul dosa kita, sebagai Dia yang membayar dalam dirinya sendiri hukuman bagi dosa kita, yang dapat menyelamatkan kita dari konsekuensi hukum yang akan dibawa oleh dosa-dosa kita dengan adil kepada kita. Inilah sebabnya betapapun hebatnya teladan Yesus bagi kita, semuanya tidak akan ada artinya tanpa salib dan kebangkitan. Pelajaran yang sangat bagus yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yang dimana kita diajarkan untuk lemah lembut dan juga rendah hati. Bagaimana kita mengamati teladan daripada Yesus, seperti ke-12 rasul, ke-12 murid, yang dimana mereka juga mengamati secara langsung. Mereka mau pelajari apa yang Yesus teladankan di hadapan mereka. Begitu juga dengan kita. Memang pada saat ini, pada zaman ini, kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana Yesus memberikan contoh yang baik kepada kita. Tapi ada cara lain, yaitu dengan cara kita membaca firman-firman-Nya, di mana kita harus diajarkan, harus menerapkan kerendahan hati dan juga lemah lembut. Sebab seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 5 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kiranya pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa ini boleh menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengabarkan ke sesama manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.